tutorial cara deploy aplikasi Laravel melalui Vercel, dan untuk database-nya MySQL menggunakan layanan dash.files.io. Yang pertama yang dibutuhkan tentunya itu ada aplikasi dari Laravel-nya. Sini aplikasi Laravel sudah siap. Yang kedua itu akun Vercel. Nah, kalian bisa daftar aja di vercel.com. Vercel.com sign up gitu, dan disarankan daftarnya menggunakan akun GitHub. Karena Vercel ini jika login menggunakan akun GitHub nanti bisa melakukan deploy aplikasi lain dengan melakukan import dari repository yang ada di akun GitHub. Jadi daftar dulu di Vercel, terus terakhir daftar akun di dash.files.io. Nih, kalau sudah daftar tampilannya bakal kayak gini. Ini langkah pertama, kita clone dulu reponya karena di lokal belum ada. Sini di clone di www ya. Di VS Code. Nah, di sini kita coba install dependensinya. Ini opsional sih. Kayaknya nggak harus, nggak apa-apa. Composer install dan npm install. Tunggu prosesnya sampai selesai. Sambil menunggu, nah kita perlu command line Vercel. Nah, command line Vercel itu kita bisa install menggunakan Node.js. Jadi kalau sudah menginstal Node.js seperti ini, kita bisa menginstal Vercel CLI. npm install -global Vercel. Jadi kalau sudah selesai, seharusnya bisa menggunakan command line Vercel. Command line Vercel. Clear. Ini lagi install dependensi. Sambil menunggu, kita buat ini dulu env-nya. Kita atur koneksi database-nya. Buka ke ini, ke files.io. Di sini kita buat database baru. New database. Nah, kasih nama database-nya sesuai project kalian. So, ini untuk database engine, pilih MySQL 8.0. Udah, di nama ininya database-nya, database engine-nya, lalu klik create. Nanti bakal muncul kayak gini, kita balik aja. Nah, database-nya berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan menghubungkan database yang ada di sini, di files.io, dengan aplikasi Laravel kita. Nah, ini ada DB, ada host, ada database-nya, usernya, portnya, dan password. Ini close saja. Sini. Loading. Kita ubah DB host-nya. Kita copy. Stop. Copy. 3307. DB database-nya. Stop. Usernya. DB user. Paste. Passwordnya ini tercopy.
Save. Udah di save. Lihat masih loading. Kita buat folder di sini dari paling luar. Buat folder baru. Beri nama API. Di dalamnya dibuat file index.php yang berisi seperti ini. Berisi kode PHP yang memanggil file root dari aplikasi Laravel. Yaitu file rootnya berada di public index.php. Nah, ini file root dari aplikasi Laravel. Jadi di folder API ini ada index dan indeksnya memanggil file root aplikasi Laravel. Sudah, selanjutnya itu kita buat file baru beri nama .pep cell ignore. Ini gunanya mirip seperti git ignore. Dia akan mengignore atau mengabaikan file atau folder tertentu. Di sini kita ingin mengabaikan folder vendor. Folder vendor ini nanti kita nggak upload. Jadi kita masukkan ke dalam cell ignore. Di sini tinggal tambahin aja isinya itu /vendor. Nah, selanjutnya itu buat file lagi satu lagi dengan nama versal.json. Isi versal.json ini berisi konfigurasi dari version. Ini sudah selesai. Nah, di versal.json ini kita memerlukan app key-nya, app key dari aplikasi Laravel. Jadi kita perlu buat PHP artisan key generate. Langsung buat, kita buka env, app key-nya, nah ini kita copy, taruh di app key. Nah, untuk DB host-nya tadi copy aja dari .env, DB host, DB port tadi 3307, DB database ini sama seperti DB user, passwordnya copy, ini app URL kosongin dulu aja. Nah, kalau sudah, kita coba untuk menghubungkan yang di lokal dulu ya, menghubungkan yang di lokal dengan database yang ini. Kita klik web client, lihat tabelnya. Dan di sini seharusnya masih kosong tuh. Database-nya masih kosong, kita coba connect. Karena tadi kita pada file.env sudah memasukkan konfigurasi yang diperlukan, kita coba jalankan php artisan migrate. Kalau pada project Laravel-nya ada seeder, bisa jalankan php artisan migrate, setelah itu php artisan db seed. Jadi proses buat tabel. Nah, kita coba cek, refresh. Nah, sudah terhubung. Sekarang kita akan melakukan deployment ke Vercel. Tadi kan sudah install Vercel CLI. Nah, kita bisa ketikkan, ada lagi satu lagi folder disk. Ini kosong aja folder disknya. Jadi untuk cara deploy ke Vercelnya itu buat folder API, dalam ada index yang memanggil file index dari aplikasi Laravel.
Lalu ada folder disk kosong, ada Vercel ignore untuk mengignore folder vendor, dan juga ada Vercel JSON yang berisi konfigurasi deployment, konfigurasi Vercelnya. Nah, kalau sudah semua, jalankan perintah Vercel titik. Kalau pertama kali menginstal Vercel CLI, sepertinya harus login terlebih dahulu di Vercel CLI. Perintahnya itu, nah ini, Vercel login. Klik aja Vercel clear, Vercel login. Bagi yang belum login, nanti bakal pilih loginnya menggunakan apa? Menggunakan GitHub, email, ataupun yang lain. Ini karena di sini saya sudah login, jadi bisa langsung Vercel titik. Ini pilih Y, scope-nya ini pilih enter aja. Link to existing project, ini no. Project name-nya ini deh. Lokasinya titik slash atau lokasi saat ini. Atau enter aja juga bisa enter. Karena dia secara default bakal berisi titik. Nah, ini pilih N aja. Tunggu proses deployment-nya selesai. Nanti di sini bakal error. Nah, kita buka versionya. Seharusnya di sini bakal ada project baru. Projectnya apa? Projectnya tadi barusan dibuat. Ini projectnya nih. Nih. Nah, ini projectnya. Kita klik. Kita buka settings. Pada bagian build and deployment. Nah, di output directory kita nih, kita aktifkan dan isi dengan public. Save. Jadi save. Selanjutnya untuk Node.js version kita pilih yang 18. Save. Kalau sudah semua, balik lagi ke VS Code. Kita lakukan deployment ulang. Vercel titik. Nah, sudah selesai. Kita buka lagi di Vercelnya. Kita buat overview. Oh, masih ada. Nah, ini sudah di-deploy, namun sifatnya masih preview, belum production. Kita coba buka previewnya. Apakah sudah bisa diakses? Nah, sudah bisa diakses. Kita coba, ini kan masih preview ya. Coba sign up dulu buat user baru. Kita coba apakah tes koneksi yang sudah di-deploy ini berhasil terkoneksi dengan database. Nah, kita coba register. Nah, kita cek di database-nya apakah masuk.
Nah, sudah masuk. Jadi eh, aplikasi yang sudah deploy sudah berhasil terkoneksi dengan database MySQL pada layanan files.io. Nah, selanjutnya kita akan taruh aplikasi ini ke production supaya bisa diakses orang lain. Karena ini kalau diakses oleh orang lain, itu dia harus login versi terlebih dahulu. Karena ini sifatnya masih preview. Nah, caranya adalah buka kembali VS Code-nya, jalankan perintah seperti yang di sini ada aturannya. Vercel minus minus prod. Coba lihat lagi di dashboardnya, ke refresh di bagian deployment, sini cuy app. Nah, sudah berada di production. Jadi preview, nah ini. Domainnya tweet strip versal, tweet strip app dot versal dot app. Nah, ini bisa diakses oleh orang lain. Kita coba login. Nah, berhasil login. Nah, kita juga di Versal, kita bisa custom domainnya. Custom domain itu berada di bagian settings, domains. Nah, ini kita bisa custom, kita bisa edit. Tapi syaratnya belakangnya harus tetap versal.app. Nah, untuk bagian depannya ini lebih ke rebutan. Jadi kalau sudah pernah dipakai orang lain, jadi nggak bisa kita pakai. Kalau ingin custom domain, berada di settingan domain dan custom ini lalu klik save. Cuma karena ini domainnya sudah cukup bagus, jadi pakai domain bawaan aja. Di aplikasinya sudah berhasil. Coba cek database, apakah data tweetnya masuk. Nah, data tweetnya database masuk. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu database-nya size maksimalnya eh, adalah 10 megabyte ya. Jadi perlu diperhatikan jika proyeknya memiliki data yang banyak.